Kita kalau bicara kuliner, emang inovasinya di mana-mana ya. Nah, kalau udah dibahas di media sosial, bukan nggak mungkin apa yang kamu lakukan, yang kamu tawarkan, yang kamu jual itu akan menjadi terkenal. Nah, ada beberapa orang yang sudah sukses di bidang kuliner, dan salah satunya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang unik. Nah, saya mau ajak kalian berkenalan dengan dia. Yuk kita kenalan. Hai, kita ketemu lagi di Wonder Food bersama saya Rizka Ogi, dan selama kurang lebih 30 menit ke depan saya mau ngajak Anda untuk berkenalan dengan es krim yang lagi saya makan ini. Kita kalau bicara kuliner, emang inovasinya di mana-mana ya. Kebayang nggak? Es krim yang saya lagi makan ini rasanya popcorn. Biasanya kan garing-garing ya kita makan. Ini bentuknya es krim dan enak banget. Dan yang ini pasti di luar imajinasi kalian. Rasanya tuh daging, beef. Dan waktu kena ke lidah, itu rasa dagingnya tuh kayak ada serat-seratnya gitu. Kalau yang satu ini, pertama yang harus kamu lakukan adalah cium dulu. Aroma lavendernya, ini es krim lavender. Cium aromanya. Dan memang rasanya enak banget. Kalau kita bicara soal es krim ya, baik itu kuliner, makanan, minuman, yang paling penting itu bukan hanya enak dan uniknya saja, tapi ini harus jadi bahan bicaraan orang dari mulut ke mulut. Kemudian ini biasalah sekarang, kita kan harus yang Instagram di mana-mana, iya kan? Nah, kalau udah dibahas di media sosial, bukan nggak mungkin apa yang kamu lakukan, yang kamu tawarkan, yang kamu jual itu akan menjadi terkenal. Nah, ada beberapa orang yang sudah sukses di bidang kuliner, dan salah satunya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang unik. Nah, saya mau ajak kalian berkenalan dengan dia. Yuk kita kenalan. Jadi itu awalnya kita emang suka jajan makanan. Terus kita coba-coba jualan. Tapi emang sebenarnya itu aku suka nyoba-nyoba buat makanan. Cuma karena aku nggak bisa kayak masak, bener-bener masak kayak misalnya bikin catering itu kan aku nggak jago masak. Jadi aku coba bikin makanan yang simple, terus gampang dibuat. Nah dari situ kita mikir mau bikin pisang coklat kayak semacam frozen banana, itu kan gampang kan, cuma paling pas coklat terus bikin, terus kita coba-coba, kita jualan di Instagram, terus ternyata banyak yang nanya tuh dari situ, terus dari situ baru kita bikin Instagram baru, ID baru frozen banana, terus kita jualan di situ dan mulai endorse segala macam, terus ternyata jalan sampai sekarang. Kalau keunikan itu kan biasa kan kalau misalkan frozen banana itu kan cuma kayak pisang coklat terus pakai disirup coklat udah gitu doang kan. Nah kalau kita tuh bikin jadi kayak ada injectionnya gitu loh, di dalam pisangnya itu ada lubangnya. Jadi kalau misalkan customer beli bisa di injection sausnya sendiri, mereka injection sendiri terus dimakan. Jadi kayak di dalam pisangnya ada sausnya, kayak misalnya ada matcha atau vanilla strawberry atau Nutella gitu juga ada. Yang pertama tuh kalau untuk omset, kita omsetnya sekitar 10-25 juta per bulan. Kalau untuk tipsnya itu sih, kalau misalkan emang buat modal minim, bisa kayak jualan di sosial media kayak Instagram, Facebook, itu kan modalnya minim kan. Nah tapi kalau untuk supaya penjualannya naik tuh kita nggak bisa cuma kayak foto terus habis itu foto jelek di Instagram. Jadi kayak harus misalkan terang, terus fotonya jelas, kalau bisa sih pakai kamera gitu biar bagus fotonya. Terus kayak fit-fitnya juga rapi, jadi nggak berantakan, kayak gitu sih kalau buat tips aku jualan di sosial media. Sama endorse sih, paling endorse kan lagi ngetren banget tuh, kayak food blogger kan banyak, itu berguna banget sih kalau buat jualan di sosial media, kayak gitu sih. I see, no wonder frozen banana itu sukses ya. Memang bisnis ini menarik sih, selamat loh Franciscus Ricky. Tapi ngomong-ngomong soal bisnisnya Franciscus Ricky yang berbau tentang es krim, saya tuh jadi penasaran ya. Semenjak saya cobain ini nih, es krim rasa beef ini, saya pengen tahu dan sangat penasaran banget dengan bagaimana cara pembuatan. Ya kali aja saya bisa niru cara pembuatannya dan saya bisa berinovasi. Misalnya buat es krim paniki, es krim apa ya yang di Manado ya, es krim cumi-cumi, ya kan?
Coba ya, kita ke belakang dan kita lihat bagaimana cara pembuatannya.